Berita update kali ini datang dari si pengusaha jalan tol yang dikenal sangat dermawan. Nah, kira-kira siapakah sosok tersebut? Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Beberapa waktu lalu, nama Jusuf Hamka mendapatkan sorotan karena berniat untuk menjadikan tanah miliknya yang seluas 10 hektar dijadikan sebagai lokasi pemakaman jenazah pasien COVID-19. Pria yang akrab disapa Babah Alun tersebut turut berperan dalam memerangi percaloan kremasi untuk jenazah pasien COVID-19 di Jakarta. Jusuf Hamka sendiri merupakan Dewan Pembina dari Krematorium Cilincing yang memerintahkan krematorium tersebut untuk menerima jenazah pasien COVID-19 dan memungut harga rendah untuk jasa kremasi, yakni sekitar 7 juta. Hal itu dilakukan karena sebelumnya sempat beredar berita bahwa adanya calo jasa kremasi yang mematok harga hingga ratusan juta rupiah per jenazah pasien COVID-19. Berbagai informasi, Jusuf Hamka merupakan bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Parsada. Ia dikenal sebagai sosok pengusaha yang dermawan dan kerap membantu masyarakat yang kesusahan. Seperti apa sih perjalanan hidup dari Jusuf Hamka? Lahir di Samarinda dengan nama Joseph Alun, Haji Muhammad Jusuf Hamka atau juga dikenal dengan nama Babah Alun itu lahir dengan nama Alun Joseph di Jakarta 5 Desember 1957. Ayahnya Joseph Suhaimi adalah dosen dengan banyak gelar, sementara sang ibu yaitu Suwanti Suhaimi yang berprofesi sebagai guru. Adapun Jusuf Hamka sendiri merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Saat masih kecil, Jusuf Hamka sudah hidup di perkampungan kecil. Sejak ia kecil, Jusuf Hamka berada di keluarga dengan kehidupan yang pas-pasan. Dia pun sudah terbiasa dengan rutinitas berjualan keliling setiap pulang sekolah. Meski keduanya berprofesi sebagai pendidik, Jusuf Hamka hanya lulusan SMA. Ia pernah beberapa kali kuliah tetapi tidak selesai. Di masa muda, dia pernah mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama, tetapi tak ada yang tuntas. Bukan karena kurang cerdas, cuma dia memang tak suka dengan formalitas. Walaupun tidak punya ijazah formal, lelaki yang kerap disapa Babah Alun ini tidak pernah minder dalam bergaul. Ia mengibaratkan dirinya sebagai Metro Mini yang bisa melesat lebih cepat daripada mobil mewah yang takut kegoresan. Bahkan ia juga bekerja sebagai sopir traktor pada tahun 1986. Jusuf Hamka mulai bekerja di bidang konstruksi jalan sebagai seorang sopir traktor pembuat jalan. Pekerjaan yang dilakoninya selama 3 tahun ini masih berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Kala itu, ia dan keluarganya tinggal di desa Bukuan Kecamatan Palaran di pinggir Sungai Mahakam dengan gaji sekitar 750.000 per bulan. Kehidupan Jusuf Hamka jauh dari kata mewah. Keluarganya hidup sederhana di pedalaman Samarinda. Bagi Jusuf saat itu, makan dengan telur dan kornet saja sudah hal yang sangat mewah. Bahkan untuk makan sayur harus menunggu pasar pekan yang buka 1 minggu sekali. Tuhan tidak pernah tidur atas kerja kerasnya meraih kesuksesan. Jusuf Hamka merasa sangat bersyukur atas kuasanya. Kini dirinya berhasil menjadi seorang bos jalan tol dan dipercaya menjadi pengelola di kawasan Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yaps, Jusuf Hamka sekarang adalah pemilik salah satu perusahaan jalan tol swasta terbesar di Indonesia, yaitu PT Citra Marga Nusa Pala Persada. Bahkan saat ini PT tersebut dipercaya untuk mengerjakan proyek Harbor Road
2 di Jakarta senilai 16 triliun, dan NS Link di Bandung senilai 9 triliun. Total kedua proyek ini mencapai Rp 25 triliun. Dikenal sebagai sosok dermawan yang sering berbagi ke sesama, gelimang kesuksesan Yusuf Hamka pun tidak membuatnya lupa diri. Sejumlah kegiatan sosial sering ia jalankan seperti membangun masjid, babah alun di sekitar Tol Depok Antasari. Bentuk masjid berarsitektur oriental itu menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar maupun pendatang dari luar kota. Hingga kini Yusuf Hamka telah membangun 3 masjid sejak tahun 2017. Ia juga bercita-cita ingin membangun 1000 masjid. Wow, fantastis bukan? Namun, ia sadar bahwa usianya tidak lagi muda karena untuk mewujudkan cita-citanya tersebut perlu waktu yang sangat panjang. Untuk mengatasinya, ia mewujudkannya lewat program renovasi masjid jika memang ada yang memintanya melakukan. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, Yusuf Hamka menghabiskan hampir seluruh waktunya dengan membantu masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Sehari-hari dia menyiapkan 1000 nasi bungkus, nasi kuning bagi masyarakat, dan membagikan sembako dari pintu ke pintu. Sangat mulia. Salah satu program yang dilakukan Yusuf juga ialah mengintensifkan program nasi kuning pojok halal yang sudah berjalan selama 2,5 tahun. Nasi kuning tersebut dijual dengan harga 3.000 saja. Nah, selain itu Yusuf Hamka juga menjual sembako yang nilainya hanya kisaran 25 ribuan sampai harga 5 ribuan saja loh. Dia juga bahkan menggandeng ormas di Jakarta Utara untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke kampung-kampung dan sejumlah rumah ibadah. Kekayaan jelas tidak membutakan seorang Yusuf Hamka. Justru dia mengaku bakal terus menggunakan pendapatannya untuk berbagi ke sesama. Wah, sangat mulia bukan? Nah, itulah tadi sosok dari Yusuf Hamka. Semoga sifat baiknya bisa menginspirasi kita semua.